Di sini kita akan membahas mengenai domain fungsi. Apakah domain fungsi itu? Domain fungsi bisa diartikan sebagai kumpulan angka-angka yang bisa dimasukkan ke dalam fungsi. Dan nanti nilai fungsinya itu memiliki nilai yang valid atau nilai fungsinya itu dapat diterima. Kalau misalkan dikasih fungsi fx sama dengan x kuadrat, domain fungsinya itu apa? Atau nilai-nilai apa aja yang bisa kita masukkan ke dalam fungsi ini. X-nya itu boleh apa aja? Boleh bilangan apa aja kan sebenarnya kalau misalkan fx-nya sama dengan x kuadrat, kita bisa masukin angka apapun asal merupakan bilangan real. Jadi domainnya di sini adalah X elemen dari bilangan real. Dimasukin domain tuh ditandain kayak tanda kurung keriting gini. Kalau misalkan kita punya fungsi fx sama dengan 1 per x kuadrat, ini nilai x apa yang kita bisa masukin ke fungsi ini. Kalau misalkan kita masukin 0, f0 ini kan jadi 1 per 0 kan. 1 per 0 ini berapa? Nggak ada yang tahu, saya juga nggak tahu. Jadi ini tidak terdefinisikan. Tidak terdefinisikan. Jadi nggak boleh kita masukin nilai 0 di sini. Karena 1 per 0 itu tidak terdefinisikan, jadi tidak dapat diterima. Jadi kalau di sini domainnya X itu adalah elemen dari bilangan real, tapi dianya itu nggak boleh sama dengan 0. Jadi X elemen dari bilangan real dan X tidak boleh sama dengan 0. Kalau kita punya fungsi fx sama dengan akar X kurang 3. Nah, di sini gimana? Di dalam angka ini kalau kita punya akar, di dalam akar ini nggak boleh angka negatif kan? Kalau angka negatif, kita nggak bisa punya hasilnya. Kalau kecuali kalian udah belajar tentang bilangan kompleks. Tapi di sini kita nggak bisa. Jadi kalau negatif itu nggak bisa. Kalau 0 gimana di dalam ini 0? Boleh kan? Akar 0 itu 0. Jadi di sini kita bisa bilang X kurang 3 itu harus positif. Harus lebih besar atau sama dengan 0 gitu kan. Kita bisa sederhanakan di sini X itu lebih besar sama dengan 3 gitu kan jadinya. Jadi domain yang kita punya X elemen dari bilangan real dan X lebih besar sama dengan 3. Sekarang gimana kalau kita punya fx sama dengan akar absolut dari x kurang 3. Kayak gitu. Ini absolut itu kan maksudnya kalau kita masukin negatif 3, diabsolutin jadi 3 gitu. Pertama kita bilang di dalam akar ini nggak boleh negatif kan. Harus lebih besar atau sama dengan 0. Tapi di dalam ini juga ternyata kalau x-nya negatif kita bisa dapat angkanya. Kita bisa dapat angkanya. Kita bisa bilang dulu kayak begini. Absolut x kurang 3 itu harus lebih besar atau sama dengan 0. Sama kayak yang di atas kayak gini kan. Dan di sini absolut x lebih besar sama dengan 3. Coba kalau kita masukkan negatif 3 ke dalam x. Itu masih lebih besar sama dengan 3 nggak? Masih bisa kan? Berarti x itu bisa negatif 3 atau lebih kecil dari yang lebih kecil dari negatif 3 bisa karena kalau diabsolutin nanti pasti lebih besar sama dengan 3. Jadi di sini kita bisa punya X lebih kecil sama dengan negatif 3, artinya kayak negatif 5 gitu. Masukin sini negatif 5. Negatif 5 absolutin jadi 5 kan? Dan 5 itu lebih besar atau sama dengan 3. Atau di sini X lebih besar sama dengan 3. Kayak gitu. Jadi ini domainnya X itu elemen dari bilangan real dan X lebih kecil atau sama dengan negatif 3 atau X lebih besar atau sama dengan 3. Sekarang bagaimana kalau fx sama dengan 1 per akar absolut x kurang 3. Nah ini kayak penggabungan
kombinasi dari fungsi ini dan kombinasi dari fungsi ini. Batas-batas X-nya bisa untuk yang fungsi yang 1 per akar X absolut kurang 3 ini, apa domainnya. Jadi apa aja angka X yang bisa kita masukin. Pertama tetap kan, di bawah ini kita harus X-nya itu harus positif kan. Tapi boleh 0 nggak dia? Maksudnya yang di dalam akar ini harus positif kan, tapi boleh 0 nggak dia? Nggak boleh 0 dong. Kalau misalkan 1 per 0, jadi tidak terdefinisikan. Jadi di dalam akar ini nggak boleh 0 ya. Artinya apa? Kita bisa tuliskan absolut dari X kurang 3 harus lebih besar dari 0. Nggak boleh sama dengan. Kalau di sini kan lebih besar atau sama dengan. Kalau di sini tandanya yang lebih besar dari 0 aja. Jadi di sini absolut X lebih besar dari 3. Jadi di sini kita punya domainnya X, elemen dari bilangan real, di mana X boleh lebih kecil dari 3 atau X lebih besar dari 3. Kayak gitu. Itu adalah domain fungsi. Jadi domain fungsi itu kumpulan angka-angka yang bisa dimasukkan ke dalam fungsi sehingga nilai fungsinya itu nanti dapat diterima. Terima kasih.